Haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilakan duduk. Alright, shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan sebab kita dapat berkumpul, beribadah bersama-sama di tempat ini sekali lagi. Ya, saya sangat bersukacita dan sangat diberkati. Oh, maafkan saya sebab saya agak lemah sedikit, agak cengeng sedikit. Tapi ya, sebelum saya mengenal Tuhan, saya rasa saya ini kuat. Dan bagi saya orang yang menangis, orang yang mengeluarkan air mata nih, bagi saya itu adalah orang yang lemah. Tetapi waktu saya dijamah Tuhan dan masuk di dalam hadirat Tuhan, ternyata saya rapuh. Saya Saya longlai di dalam hadirat Tuhan. Maksud saya di sini adalah hadirat Tuhan itu jauh lebih kuat daripada kekuatan saya, daripada keegoan saya, daripada kejahatan saya. Nah, tanpa mengurang rasa hormat, pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Gembala Sidang, Pastor Oda, karena memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi terima kasih dan terima kasih juga untuk jemaat. Ya, dari awal penyembahan, masuk ibadah, saya sangat diberkati dan hati saya tersentuh. Saya dapat merasakan kasih Tuhan itu, wah, begitu besar. Bahkan lebih daripada pergumulan kita, lebih daripada dosa kita, lebih daripada pelanggaran kita. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada itu semua. Amin. Nah, untuk itu, sebelum saya mempersiapkan khotbah ataupun sharing firman Tuhan yang saya mau sampaikan untuk kita semua, saya sempat bergumul. Saya sempat bergumul dengan Tuhan. Saya berdoa, apatah lagi untuk beberapa hari ini nanti kita tidak lama lagi akan menyambut hari Natal dan terlebih lagi masa-masa kritikal saya. Jadi saya bergumul dengan Tuhan. Saya bergumul dengan Tuhan, saya berdoa, saya menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, kira-kira ya Tuhan, apa ya Tuhan yang Tuhan mau saya lakukan? Apa ya Tuhan yang Tuhan mau saya sampaikan kepada jemaat Tuhan? Karena kalau saya lihat dari diri saya, tidak ada sesuatu yang saya dapat berikan. Tidak ada sesuatu yang maksud saya tidak ada yang spesial bagi saya. Tidak ada yang saya. Jadi saya berdoa dan menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih. Ya, saya menanti-nantikan Tuhan dan sampai satu saat, satu masa, entah bagaimana dengan cara yang sangat sederhana, Tuhan menjawab persoalan saya. Tuhan menegur saya. Tuhan berbicara kepada hati saya. Di mana waktu saya menanya-nanyakan Tuhan apa yang saya mau sampaikan, apa yang saya mau bawa untuk memberkati jemaat Tuhan. Ternyata jawaban Tuhan simpel saja. Dan itu yang saya akan coba khotbahkan untuk kita dan sharing untuk kita pada pagi hari ini.
yaitu kembali kepada kasih mula-mula. Itu dah. Kembali kepada kasih mula-mula. Saudara, satu hal yang saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, ya, sudah pasti ataupun sudah pernah mengalami kasih mula-mula. Nah, apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula adalah momen ataupun hari, saat, waktu, di mana waktu itu kita kali pertama jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Momen di mana waktu itu, saat itu kita mengakui bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita memiliki momen-momen yang indah itu. Entah bagaimana cara Tuhan mengubah hidup kita, entah apa yang terjadi waktu itu, saya yakin dan percaya bahwa hanya saudara dan Tuhan saja yang dapat rasakan dan dapat mengalami hal tersebut. Amin. Nah, untuk itu saya mau membawa kita kembali. Supaya kita merenungkan kembali dan kita kembali kepada kasih mula-mula itu. Karena mungkin kita berpikir bahwa kita ini semakin lama menjadi orang Kristen, kita berpikir bahwa semakin hari kita baik, semakin hari kita semakin dewasa rohani, semakin kita berpikir kita aktif melayani, kita aktif ke gereja, dan kita berpikir bahwa kita ini sudah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi mari kita lihat kembali ke ayat firman Tuhan ini. Di dalam Wahyu pasal 2, ayat 2 hingga ke 5. Oke, kita baca bersama-sama Wahyu pasal 2, ayat 2 hingga 5. Nah, demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, kita berhenti di sini terlebih dahulu, saudara, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini, ayat yang kedua hingga ketiga, di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus itu, dia memuji jemaat di Efesus. Karena Yesus melihat dan mendapati bahwa jemaat di Efesus waktu itu adalah mereka rajin, mereka gigih di dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam activity ataupun boleh kita katakan kehidupan seharian mereka lah, baik dalam persekutuan, dalam gereja, dalam pertemuan-pertemuan. Jadi mereka sangat bertekun di dalam itu, dan mereka juga sangat peka terhadap ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi yang palsu. Ya, mereka sangat peka terhadap semua itu. Dan Tuhan Yesus menjawab mereka bahwa semua itu baik dan semua itu perlu. Tetapi kalau kita lihat di ayat keempat, kita sambung lagi baca ayat keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan mengatakan kepada mereka, aku mencela engkau. Aku mencela engkau berarti aku menegur engkau. Aku menyadarkan engkau bahwa engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, kalau kita lihat dan merenungkan firman Tuhan ini,
Di sini kita dapat melihat bahwa jemaat Efesus itu adalah jemaat yang patut dipuji. Sebab mereka giat, mereka bertekun, mereka aktif. Tetapi di sebaliknya kita melihat Tuhan Yesus mencela mereka. Karena kata firman Tuhan, aku mencela engkau karena kamu telah meninggalkan kasih mula-mula. Nah, di sini kita dapat satu persoalan. Kenapa kasih mula-mula itu sangat penting? Kenapa Tuhan maukan kasih mula-mula itu? Ya. Nah, dan itulah yang saya mau kita sama-sama merenungkan dan sama-sama kita kembali kepada kasih mula-mula itu. Saya ingat lagi waktu pertama kali saya mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Waktu itu saya berumur 16 tahun. 16 tahun dan saya tingkatan 4 ada sebuah sekolah di SMK Belaga, jadi nama dia. Jadi sanalah saya mula-mula mengalami Tuhan dalam hidup saya. Nah, sepanjang dari kecil sampai ke umur saya 16 tahun, ya, itu saya akui bahwa saya benar-benar jauh daripada Tuhan, tidak takut kepada Tuhan, hidup bagi diri sendiri. Saya melakukan apa yang menurut saya itu bagus, itu menyenangkan hati saya, dan itu membuat saya rasa puas dengan segala keinginan dan keangkuhan saya. Nah, oleh sebab itu bila saya dilahirkan kembali pada umur 16 tahun, sekarang saya 21 tahun, jadi kira-kira umur rohani saya dalam 6, ya, berarti saya baru 6 tahun. Kalau dihitung umur rohani ini, jadi 6 tahun. Jadi ini prasekolah ke apa nih? Tadi kah? Kan? Jadi maksud saya di sini, ya saya akui bahwa kerohanian saya belum cukup dewasa dan patut dan perlu banyak saya pelajari. Karena sebetulnya dari kecil itu keluarga saya memang orang Kristen. Jadi saya memang orang Kristen. Tetapi ya kekristenan itu, saya memang orang Kristen tapi kehidupan saya tidak pernah menunjukkan bahwa saya pengikut Tuhan lah. Karena saya hidup bagi diri sendiri. Nah, apa yang saya mau kongsikan adalah saya mau menceritakan bagaimana pengalaman saya waktu saya mengalami kasih mula-mula itu. Di mana waktu itu terjadi di sekolah waktu itu. Ada satu pagi itu saya datang ke kelas dengan seperti biasa, dengan sangat selekeh, ya, dengan sangat selekeh. Oh ya, ada satu pegangan yang saya selalu pegang di yang mentality kalau sekolah di ulu-ulu, ya, sekolah di ulu-ulu ataupun sekolah di pekan pendalaman macam itu, ya, di mana ada banyak kaum, banyak bangsa. Jadi kalau kamu mau bertahan di sekolah ataupun kamu mau hidup kamu senang, mudah di sekolah, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menjadi kuat daripada yang lain. Ya, kamu harus menjadi kuat daripada yang lain. Maksudnya, mentality waktu itu orang akan berusaha untuk menjadi kuat. Maksud saya, untuk menjadi bos lah. Ya, maksudnya untuk menjadi bos. Jadi itu yang sudah mulai dari sejak waktu datang ke sekolah, itu yang tertanam di dalam sekolah. Dan ya itu membuat hati kita ini penuh dengan kebencian, dendam, pahit, amarah, dan banyak lagi lah. Nah, waktu itu saya datang di sekolah, di kelas satu pagi. Dan ada beberapa teman-teman saya, dia orang perempuan lah. Dia orang datang jumpa saya, Roland. Oi, apa saya? Tapi waktu itu saya tengok mata mereka merah-merah, kembang-kembang, tipis-tipis saja. Jadi saya heran dan tercengang karena saya tertanya, Pak. Sebab muka mereka merah-merah, mata mereka kembang mau keluar. Jadi mereka datang jumpa saya, Roland, Tuhan mau kamu bertobat. Itu waktu pertama kali saya dengar itu, terus saya macam, hah? Macam apa dia? Tuhan mau kamu bertobat.
Tuhan sangat mengasihi kamu. Dan ya bila waktu itu mereka mengeluarkan kata-kata itu, bercakap seperti itu dengan saya, jadi di sana saya dapat merasakan ada satu yang melekat di dalam hati saya. Tuhan sangat mengasihi kamu. Karena saya mengakui pribadi saya yang dahulu, ya kita ini ya haus dengan pujian, haus dengan pengakuan, haus dengan perhatian kan. Sebagai apalagi keluarga kita bukan seperti keluarga orang lain. Jadi ya tidak heranlah orang muda bertumbuh seperti itu. Ya, orang tua kita tidak seperti orang lain maksud saya. Jadi sendiri pahamlah macam itu. Nah, bila dia orang mengatakan macam itu dengan saya, jadi hati saya tergerak. Dan waktu itu juga pertama kali saya mendengar ayat itu begitu dalam menyentuh hati saya. Tuhan sangat mengasihi kamu. Sebab saya memang lahir dari keluarga Kristen, tapi kadang kalau ke gereja ataupun ke sekolah, kadang ke sekolah minggu mungkin tidak pernah, atau ada 1-2 kali lah ikut orang sekolah minggu. Jadi selebihnya saya di luar. Maksud saya, ya saya orang sekolah minggu, saya pergi pancing, saya mandi sungai, macam itulah kira-kira kalau hidup di kampung. Nah jadi ya, saya hanya tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan orang Kristen, itu saja. Lebih daripada itu saya tidak tahu. Yang saya tahu orang Kristen, Tuhan dia Tuhan Yesus, itu saja. Cukup dari sana saja pengetahuan saya akan Tuhan Yesus. Dan saya tidak mengenal Tuhan jauh lebih dalam dari itu. Nah, saya sambung cerita balik. Dari situ saya mulai tertanya-tanya. Ya, saya mulai tertanya-tanya dalam pribadi saya. Betulkah apa yang mereka kata ini? Betulkah Tuhan itu mengasihi saya? Betulkah Tuhan itu peduli dengan saya? Sehingga itu mengganggu ke rutin harian saya waktu itu. Rutin harian saya waktu itu, orang pergi makan, saya duduk di tempat tidur saya merenungkan, betulkah saya orang pergi main, orang pergi belajar. Nah, sehingga satu masa mereka panggil saya. Roland, kami nanti ada doa persekutuan, dia cakap, ICF. Doa syafaat lah, kita cakap. Nanti kamu datang Nah, nanti kamu datang. Pukul 6 sekian, 6 petang habis makan, kan biasa makan kalau asrama kan, 5:30 makan tuh dah. Pukul 6 kamu datang lah. Kita akan mulakan persekutuan kita. Oke, saya cakap, nanti saya datang. Jadi dari sana saya sudah mulai mempersiapkan hati saya. Saya mempersiapkan hati saya betul-betul mau cari tahu. Sebenarnya apa yang telah terjadi ataupun apa yang Tuhan mau kerjakan. Contoh apa yang betulkah Tuhan ini ada, macam itu, betulkah Tuhan ini, itu sebab itu persoalan orang muda Pak, betulkah Tuhan ini ada, betulkah Tuhan mengasihi saya, betulkah Tuhan peduli dengan saya. Nah waktu itu ya saya menjadi orang pertama yang datang waktu itu. Saya menjadi orang yang pertama datang waktu itu, saya duduk di kelas, belum ada orang di sana. Kami berkumpul di satu kelas, jadi saya jadi orang yang pertama datang. Saya duduk, saya tunggu orang. Datang semua pelajar waktu itu. Tapi entah macam mana waktu itu tiba-tiba ramai. Ya, ramai pelajar ataupun ya muda-mudi datang berkumpul di kelas itu. Di kelas itu, dan bila kami sudah cukup masa, kami mulai berdoa, dan waktu itu tidak ada guru, tidak ada pastor, tidak ada, yang ada cuma ya EJK ICF kecil lah dalam kelas. Nah waktu itu kami mulai berdoa, mulai menyembah Tuhan. Baru doa pembukaan, saya tewas. Maksud saya di sini saya tewas. Saya mengalami dan saya dijamah Tuhan. Dan waktu itu memang adalah satu momen yang sangat luar biasa, di mana ya seperti waktu kami di kelas seperti besar ini saja dan penuh. Jadi ya seperti satu ledakan. Ya, dia seperti satu letupan. Jadi bila itu berlaku dan semua pelajar waktu itu, ya kita tahu lah macam mana kebangunan rohani kan. Semua pelajar menangis, semua pelajar berseru-seru, semua pelajar mengalami Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita pasti dengan pengalaman itu. Ada yang mendapat
karunia-karunia baru. Dan apa yang menyentuh hati saya waktu itu adalah semua orang saling mengasihi. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyadarkan antara satu sama lain. Dan sehingga orang datang bagi tahu kita harus bertobat, Tuhan mengasihi kita bertobat. Nah, secara pribadi saya sendiri disentuh, saya sendiri dijamah, dan hampir tiga jengkal hingus saya turun ke lantai. Dan kalau dikira-kira hampir 2 ke 3 jam dalam ruangan itu kami dijamah, kami dilawat Tuhan. Nah, dari sana saya mengalami Tuhan lah, maksud saya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hati saya, dalam ingatan saya. Tuhan memurnikan saya, Tuhan berbicara kepada saya personal dari hati saya terdalam, sehingga dari sana saya harus bangkit. Saya harus berubah, saya harus bertobat. Dan Tuhan, saya akui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan saya mau hidup bagi Tuhan. Nah, dari sana saya bangkit. Saya macam mana, dia semua kehidupan lama itu, semua yang saya waktu itu, yang masih saya pegang, yang masih saya tabiat buruk saya, dia lepas begitu saja. Dia macam satu potongan, settle, bangun, terus saya melayani Tuhan. Maksud saya nih, terus saya berjalan, terus saya hidup dalam Tuhan. Dan waktu itu hati saya sangat berkobar-kobar. Keluar daripada tempat itu, saya terus masuk ke tempat perkumpulan orang, saya terus, kamu tahu Tuhan Yesus aja. Terus orang bagus-bagus makan, datang tempat orang, kamu tahu. Orang bagus makan, orang bagus sembang-sembang, dan kita datang, Tuhan Yesus aja. Jadi ya di sana saya mau berkongsi macam mana. Dan hati saya itu betul-betul sudah mau saya tune, saya sudah setkan ke FEM-nya Tuhan. Ke radionya Tuhan. Maksud saya, ya channel baru. Hati saya itu sudah betul-betul, yang saya mau hanyalah Tuhan, yang saya mau adalah mengandalkan Tuhan. Sampai-sampai saya dapat lihat waktu itu masa saya lebih banyak di dalam hadirat Tuhan, di dalam tandas, di dalam ruangan kosong, di dalam store, di dalam kelas kosong. Maksud saya di sini adalah, ya saya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena waktu itu habis saja waktu kelas, orang sibuk-sibuk pergi ke orang pergi makan, main waktu itu. Tapi ada sesuatu yang lain daripada hidup saya waktu itu terjadi. Saya cari Tuhan, saya masuk. Saya pergi waktu sendiri, saya berdoa, saya cari Tuhan. Dan di sana memang selalulah, masuk saja hadirat Tuhan, nangis. Masuk saja hadirat Tuhan, nangis. Sehingga ya tanpa saya sadari bahwa urapan Tuhan, roh Tuhan itu bekerja di dalam hidup saya. Dan apa yang saya sadari waktu saya berjalan bersama dengan Tuhan, keluar melayani Tuhan, ada begitu banyak hal yang apa yang saya tidak pernah pikirkan itu yang terjadi. Apa yang saya tidak pernah lihat selama ini itu yang terjadi. Ya maksud saya di sini waktu itu ada satu bila kita melayani Tuhan, entah bagaimana kita cakap kita ya perbuatan kita ini cuma kita anggap biasa. Tetapi kita tidak, tanpa kita menyadari bahwa Tuhan bekerja dan membuat orang itu bertobat macam itu. Membuat, ya singkat cerita, hampir setiap malam kami buat satu persekutuan, bertemu, pertemuan anak-anak muda yang mencari Tuhan. Maksudnya setiap malam kami kebaktian. Pukul 10 malam nyanyi, ku masuk ruang. Orang terganggu kan dalam bilik, satu bilik, dan ku masuk ruang. Maksud saya kegerakan waktu itu memang benar-benar Tuhan bekerja. Sampai setiap malam kami buat macam itu, dan setiap malam juga kami KKR. Setiap malam juga kami KKR. Dan jumlah kami semakin bertambah. Sampai ada sesetengah daripada kami macam orang lihat, oh ini kepala dia, ini mungkin pemimpin dia. Jadi kami dikecam, kami dimarah. Jangan kamu mengganggu suasana sekolah, kamu buat bising di sekolah kamu. Tapi waktu itu memang pekerjaan Tuhan, Pak. Memang hati
anak-anak muda itu betul-betul haus dan mencari Tuhan. Nah dari sana kalau saya cerita lebih banyak lagi, memang banyak. Dari sana hati saya ini tersentuh dan hati saya mau melayani Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan saya ini untuk melayani Tuhan atau kerinduan saya adalah apabila saya melihat orang muda, anak-anak muda itu berpaling daripada dosanya, kembali kepada jalan yang benar dan berlari-lari mengejar Tuhan. Itu yang membuat hati saya sebenarnya jadi Jadi terharu dan itu yang menjadi kerinduan saya. Saya mau melihat generasi saya dimenangkan, saya mau lihat orang-orang muda ini betul-betul mengalami Tuhan dan melihat sebenarnya Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Nah, apa yang menjadi waktu kita mengalami kasih mula-mula itu adalah yang pertama, kita sangat mengasihi hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan hampir setiap malam, setiap pagi, bangun pagi berdoa, inginkan pertemuan-pertemuan, perjumpaan-perjumpaan rohani. Nah, bagaimana dengan kita? Maksud saya di sini, bagaimana kita waktu sekarang? Sebab saya yakin bahwa setiap kita ada momen, kita semua ada kisah tertentu di mana ya kita mengalami Tuhan. Dan waktu itu kita betul-betul hanya haus dengan hadirat Tuhan, hanya mau mencari Tuhan. Jadi untuk hari ini, macam mana? Apakah rasa itu masih ada di dalam hati kita ataupun tidak? Apakah waktu kita bangun pagi, apa yang kita cari dahulu? Apakah kita berdoa menyembah Tuhan? Ataupun malah di sebaliknya? Sebab yang saya lihat perlawanan yang sangat kuat di sini sekarang bagi orang percaya, bagi orang Kristen adalah telepon dan Alkitab. Ya, ini menjadi satu pertandingan yang sangat hebat lah. Waktu kita bangun pagi ataupun sebelum tidur, waktu kita bangun, apa yang dulu kita cari kan? Apa yang dulu kita cari? Apakah Alkitab ataupun telepon bimbit? Jadi, ya, kasih mula-mula adalah kita mencintai hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau sebenarnya di dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan mau sebenarnya kita ini senantiasa mencari Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu, apa yang saya sadari adalah ada satu pelajaran, pemahaman, pengertian yang tidak mungkin saya temukan ataupun dapatkan dalam pelajaran di mana-mana selain di dalam hadirat Tuhan. Maksud saya di sini, waktu di dalam hadirat Tuhan itu, tanpa kita sadari ada rahasia-rahasia sorgawi, ada hikmat-hikmat sorgawi yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan curahkan sehingga entah macam mana tanpa belajar, tanpa kita langsung mengerti, kita paham, kita peka, kita tahu waktu itu apa yang Tuhan mau. Nah, itu yang saya katakan bahwa kita waktu itu mencintai hadirat Tuhan dan Tuhan mau kita kembali untuk mengasihi hadirat itu. Kita haus, kita maukan hadirat Tuhan itu selalu di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu itu saya di mana-mana, di pasar, di mall, waktu Tuhan ingin mengatakan sesuatu ataupun menegur saya di mana waktu itu. Di mana saya waktu itu, di sanalah saya akan rasa luluhnya kasih Tuhan, rasa Tuhan itu menjamah hati saya maksudnya. Nah, yang kedua, kasih mula-mula itu adalah kita mencintai firman Tuhan. Waktu mengalami kasih mula-mula, entah bagaimana, waktu itu yang kita maukan adalah firman Tuhan. Saya teringat juga waktu sekolah dulu, orang belajar masa belajar, orang belajar, kita baca Alkitab. Maksud saya nih, orang melihat kita nih seolah-olah terlebih rohani ataupun sok-sok rohani. Padahal waktu itu memang kita sangat mencintai firman Tuhan, kita haus, dan saya ada satu hal yang saya sangat sampai sekarang saya pikir macam tidak masuk akal, macam heran. Waktu itu saya kumpul satu pelajar orang, dan waktu itu saya yang
ajarkan firman Tuhan. Padahal saya tidak sekolah Alkitab pun, saya tidak saya tidak paham pun sebenarnya apa yang firman Tuhan. Tapi waktu itu hati saya betul-betul mau orang faham, orang percaya, orang mengerti apa yang firman Tuhan itu sampaikan. Jadi ya dengan cukup cara sederhana saya membagikan firman Tuhan dan ya KKR terjadi. Itu saja yang saya lihat dulu waktu perjalanan ataupun pertumbuhan saya mengenal Tuhan. Dalam banyak-banyak kebaktian KKR terjadi. KKR. Ya. Nah, yang ketiga yang saya sadari dan pelajari juga waktu saya mengalami kasih mula-mula itu adalah kita sangat mengasihi jiwa-jiwa. Itu dah. Kunci berhasilnya pelayanan kita, pekerjaan Tuhan itu adalah kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Kalau motif kita, tujuan kita dalam pelayanan adalah mengasihi jiwa-jiwa, mau jiwa itu diselamatkan, mau jiwa itu dipulihkan, mau jiwa itu mengalami Tuhan. Ya, pastikan motif kita, tujuan kita adalah kepada jiwa itu, bukan kepada tujuan yang lain. Begitu juga dalam apapun jenis pelayanan kita lah, sampai hari ini saya merenungkan dan pegang itu. Bahwa motif tujuan utama kita bukan kita melayani, bukan untuk kita menunjuk siapa diri kita, bahwa kita ini harus layak diakui, bahwa kita ini hebat dalam pelayanan. Tidak. Itu akan membuat atau itu akan menghalang pekerjaan Tuhan bekerja dalam pelayanan kita. Tetapi kalau motif kita adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa, saya percaya dengan cara sederhana pun, dengan kemampuan apa adanya kita, Tuhan pasti berkenan dan bekerja dalam pelayanan kita. Asalkan motif kita adalah menangkan jiwa. Saya teringat juga waktu pertama kali saya diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan. Karena waktu itu yang saya tahu, saya tidak tahu apa itu pelayanan. Yang saya tahu, saya sedang terlibat dalam pelayanan, saya melakukan apa yang saya rasa waktu itu adalah kehendak Tuhan. Tapi waktu itu saya tidak tahu itu pelayanan lah. Sehingga sekarang ini kita kenal itu sebagai pelayanan. Maksud saya menginjil orang, memimpin orang, memberitakan firman Tuhan. Saya waktu itu saya berpikir itu tidak pelayanan, itu satu kehausan dan kerinduan saya. Jadi waktu orang bagi tahu saya, waktu orang berikan kepercayaan untuk saya melayani, jadi dari sana saya start tahulah, maksud saya ternyata itu semua pelayanan. Saya diberikan kepercayaan untuk melayani. Karena waktu itu betul-betul saya akui bahwa saya ini adalah manusia yang sangat jauh ketinggalan dengan orang. Main musik tidak pandai, bercakap depan orang tidak pandai, nyanyi ke laut. Tidak ada karunia lah, tidak ada satu talenta yang membuat saya boleh ikut serta dalam pelayanan Tuhan. Nah, dari itu saya bergumul dengan Tuhan, saya minta Tuhan pakai hidup saya mau melayani Tuhan. Dengan cara apapun saya mau melayani Tuhan. Nah, sampai satu ketika saya diberikan kepercayaan. Waktu pertama saya ingat sekali. Orang bagi saya memimpin pujian di kebaktian di kampung hari Rabu. Ya kita tahu lah kan, hari Rabu kadang jemaat yang datang boleh dikira 1, 2, 3, 5 orang macam itu saya kalau di kampung. Tapi orang bagi kepercayaan kepada saya, nanti kamu pimpin kita hari Rabu nih. Waduh, waktu itu pertama kali saya melayani Tuhan. Terus saya bergumul dengan Tuhan, saya mau bilang Tuhan, apa yang saya harus buat Tuhan? Tuhan tolong saya, Tuhan saya tidak pandai nyanyi, saya tidak pandai ini, saya tidak pandai itu.
Tetapi ya di sana saya melihat macam mana Tuhan itu sebenarnya, yang Tuhan mau lihat itu adalah kesungguhan ataupun hati kita sebenarnya. Ya, bukan kepada kehebatan atau talenta yang kita ada, tetapi hati itu. Karena waktu itu Tuhan, saya mau memberkati orang, saya mau orang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Yesus yang satu-satunya yang mengasihi umat manusia. Tapi saya tidak ada talenta, saya tidak punya kelebihan, saya tidak punya apa yang saya dapat andalkan untuk melayani Tuhan. Nah dari situ saya rasa saya betul-betul diteguhkan Tuhan. Tuhan bekerja di dalam hati saya sehingga 5 orang saja, wah, macam konsep pula dia punya pelayanan, macam itulah maksudnya. Maksud saya ya, hati itu betul-betul Tuhan bekerja lah, walaupun 5 orang, 1, 2, 3 orang. Dan sampai satu masa saya diberikan kepercayaan untuk melayani di kebaktian besar lah. Kebaktian besar, saya diberi tugas untuk mimpin pujian penyembahan dalam perayaan Natal, malam Christmas. Waktu itu betul-betul saya bergumul dengan Tuhan. Apa yang saya buat waktu itu, saya hanya masuk bilik, berdoa, cari Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya kerja adalah lakukan. Dan singkat cerita, saya berdiri di depan pentas. Saya buat apa yang saya patut buat. Saya turun. Entah macam mana orang dengan datang-datang berlari kepada saya dan terus peluk. Dan mereka beritahu, saya mau bertobat lah. Saya mau, maksud saya di sini kan, ya tujuan itu. Karena waktu apa yang saya tahu adalah ketika saya melayani Tuhan, saya mau jiwa-jiwa dimenangkan, saya mau jiwa itu mengenal Tuhan. Itu saja. Tidak ada motif lain, tidak ada oh nanti malam Christmas saya harus perform. Gaya saya macam mana, suara saya macam mana. Waktu itu tidak ada motif yang seperti itu. Yang ada waktu itu Tuhan, malam itu nanti Tuhan, orang merasakan kasih Tuhan, orang dijamah Tuhan dan hidup orang berubah. Jadi puji Tuhan. Ya, Tuhan bekerja begitu sangat luar biasa lah tanpa apa yang kita pikirkan. Tanpa macam mana, dia dengan hati saja yang mengasihi Tuhan. Walaupun waktu itu pujian penyembahan tidak seperti yang saya lihat sekarang. Karena kalau di kampung, dia punya musik tuh, rock dia bukan main. Kadang main Conan rock, kadang dia main Peter Pan dia punya interlude. Ya maksud saya dia seperti itulah. Tetapi yang heran dia, Tuhan berkenan dan Tuhan bekerja. Orang diberkati macam itu, orang diberkati, hati orang tersentuh macam itu. Jadi dari sana juga saya menyadari bahwa Tuhan tidak melihat kita punya talenta. Tuhan tidak, maksudnya walaupun itu perlu, tapi itu bukan akar dia. Karena akar dia adalah hubungan kita dan motif kita kepada Tuhan. Itulah membuat pelayanan kita ini betul-betul berkenan dan ya Tuhan pasti bekerja. Sebab itu saya sangat tergerak hatilah untuk mendorong kita kembali kepada kasih mula-mula itu. Karena kasih mula-mula itu betul-betul hati kita ini peka dengan apa yang Tuhan mau. Betul-betul kita mencari kehendak Tuhan. Waktu itu belum ada lagi terpikir mau pakai kekuatan sendiri, mau pakai hikmat sendiri. Tetapi waktu itu betul-betul mengandalkan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan maukan, apa yang Tuhan mau saya lakukan, apa yang Tuhan inginkan. Jadi itu yang terjadi. Jadi bila kita berjalan dalam kasih mula-mula, dalam kehendak Tuhan, maka kita berjalan dalam penuh kuasa Tuhan. Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan kan. Bila kita masuk dalam kehendak Tuhan, dan kita akan berjalan dengan penyertaan Tuhan. Maksud saya, kita tidak mengandalkan kekuatan kita tidak mengandalkan
cara kita. Kita ikut cara Tuhan. Ya, di situ saya mau mendorong kita lah untuk kembali kepada kasih mula-mula itu. Kita sendiri tahulah seberapa jauh kita sudah meninggalkan kasih mula-mula itu. Dulu kita pernah macam ini. Dulu kita terlalu bergairah untuk Tuhan, tapi oleh karena waktu, oleh karena masalah tantangan, hari-hari yang telah berlalu, kita menjadi lemah dan kita mundur daripada Tuhan. Tapi saya kembali mengajak kita untuk kembali kepada kasih mula-mula itu. Kita datang apa adanya di hadapan Tuhan, akui bahwa kita ya sebenarnya tidak berdaya dan kita tidak mampu tanpa Tuhan. Itu saja. Itu kunci utama cara pekerjaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita datang apa adanya di hadapan Tuhan. Datang apa adanya berarti tanpa topeng, tanpa masih lagi membela diri bahwa kita ini baik-baik saja, bahwa kita ini masih kuat, bahwa kita ini masih baik daripada orang lain. Jadi itu akan, kalau kita mempunyai sikap yang seperti itu akan menjadi penghalang atau menjadi hambatan roh Tuhan itu bekerja terus-menerus di dalam kehidupan kita. Untuk itu ya, kalau kita mau datang di hadapan Tuhan, datang apa adanya lah. Akuilah dia dalam hidup kita, bahwa kita ini yang lemah, kita ini yang tidak dapat melakukan apa-apa, kita ini yang tidak mampu tanpa Tuhan. Ya. Nah, dari sana nanti kita datang apa adanya di hadapan Tuhan, kita menjadi apa-apa saja di hadapan bagi Tuhan maksud saya. Datang apa adanya akan jadi apa-apa saja. Bermaksud Tuhan akan bekerja dan berkarya secara bebas, secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, itu saja yang saya ingin sampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Kembali kepada kasih mula-mula. Itu saja. Oke, kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus, atas kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan memilih kami, Tuhan mengubah hidup kami, itu karena Tuhan punya rancangan yang besar di dalam setiap hidup kami. Dan setiap kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memanggil kami untuk melakukan sesuatu hal yang besar, baik dalam masyarakat kami, dalam gereja kami, dalam keluarga kami. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat dan rencana Tuhan itu besar di dalam setiap hidup kami. Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar dan hamba akui Tuhan, meski penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan kelemahan, hamba menyampaikannya, tetapi percaya bahwa roh Tuhan menyentuh setiap hati jemaat yang mendengar, menyentuh hati jemaat yang benar-benar haus mencari kehendak Tuhan, mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka, mencari jawaban di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa agar Kau memberkati setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa message Tuhan untuk kami pada pagi hari ini adalah untuk kembali kepada kasih mula-mula itu. Di mana waktu itu Tuhan, kami sangat mengasihi Tuhan. Kami sangat merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Kami haus dengan firman-Mu. Kami haus dengan karya-karya pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan hari ini Tuhan, kami meninggalkan kasih mula-mula itu. Kami semakin jauh daripada Tuhan, kami lalai. Pandangan kami berubah. Tuhan, kami berdoa agar Kau bawa kami kembali untuk merayakan Natal tahun ini Tuhan. Biarlah segala sesuatu berubah di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau jadi sama seperti tahun yang lalu, tetapi untuk tahun-tahun ke depan kami mau berubah, kami mau lebih mengenal Tuhan, kami mau lebih mengalami Tuhan, dan kami mau berjalan di dalam penyertaan-Nya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, khususnya bagi anak-anak muda, satu hal yang saya mau katakan adalah apapun yang sudah terjadi di dalam kehidupanmu, apapun alasan yang membuat kamu semakin jauh daripada Tuhan, kamu meninggalkan iman, kamu meninggalkan kasih mula-mulamu, satu yang saya mau bagi tahu adalah kembali kepada kasih itu sebenarnya. Datang apa adanya di hadapan Tuhan. Betul, kita sudah gagal. Betul, kita telah bagi kecewa, kita sudah datang apa adanya. Karena kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada persoalan kita, jauh lebih besar daripada kegagalan kita. Tuhan mau memulihkan kita kembali. Tuhan mau menghidupkan kita kembali, iman kita, dan ketulusan hati kita mengasihi Tuhan. Bapa, firman-Mu, hamba-Mu telah sampaikan selesai di sini. Tapi hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan bekerja. Kami akan pulang dengan penyertaan Tuhan. Kami yakin bahwa hidup kami pasti dan akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan.